Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Gratis. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara belajar yang efektif. Keterampilan belajar yang dimiliki anak memungkinkan mereka dapat mengatur waktu mereka dan belajar lebih banyak sendiri. Selama lebih dari 1 abad, psikolog telah melakukan penelitian tentang kebiasaan belajar mana yang paling berhasil. Di sini saya akan memberitahukan 10 cara belajar efektif yang diperoleh dari hasil penelitian. Yang pertama, luangkan waktu untuk belajar. Nat Cornell, seorang psikolog Williams College di Williamstown, Massachusetts, saat masih mahasiswa sempat berpikir bahwa belajar sehari sebelum ujian besar adalah ide yang bagus, tapi penelitian menunjukkan adalah ide yang buruk. Untuk menjejalkan semua pelajaran dari hari tersebut, alih-alih luangkan waktu untuk sesi belajar, dalam penelitian pada tahun 2009, Cornell mempelajari kebiasaan mahasiswa dalam mempelajari kata-kata kosakata dengan kartu flash. Beberapa siswa mempelajari semua kata dalam sesi terpisah selama 4 hari, sementara yang lain mempelajari kumpulan kata-kata yang lebih kecil dalam sesi yang dijejalkan atau dikumpulkan masing-masing dalam 1 hari. Kedua kelompok itu menghabiskan jumlah waktu yang sama secara keseluruhan, tetapi hasil ujian menunjukkan bahwa kelompok pertama mempelajari kata-kata dengan lebih baik. Jadi luangkan waktu di antara sesi belajar dan beberapa materi mungkin keluar dari ingatan Anda, tapi mungkin Anda akan dapat mempelajarinya kembali dan belajar lebih banyak lagi di sesi belajar berikutnya. Terus kemudian kedua, latihan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin banyak berlatih, maka materi pelajaran juga akan lebih mudah dipahami. Jika Anda ingin dapat mengingat informasi, hal yang terbaik yang Anda lakukan adalah berlatih. Seperti itu. Yang ketiga adalah jangan hanya membaca ulang buku dan catatan. Dalam studi yang dilakukan oleh Amy Callender dan Mark McDaniel, asal Wheaton College, Amerika Serikat, membaca ulang materi merupakan sebuah hal yang dangkal dan tidak cukup baik meningkatkan daya ingat. Membaca ulang seperti mengingat jawaban atas teka-teki daripada melakukan sendiri, itu hal yang tidak masuk akal. Jadi sebaiknya cari referensi yang baru, yang banyak, seperti itu, atau belajar kelompok. Terus kemudian yang keempat, uji diri sendiri. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa memberikan soal atau pertanyaan kepada diri sendiri dapat membuahkan hasil yang baik. Mabel, salah seorang peneliti, mengatakan menanyai diri sendiri menjadi salah satu cara terbaik untuk belajar. Hal lain juga bisa dilakukan dengan menutup definisi di buku catatan, kemudian mencoba mengingat kembali apa arti setiap istilah. Kemudian nomor 5, salah tidak kenapa selama kamu belajar darinya. Melakukan kesalahan dalam belajar bukanlah hal yang buruk selama kamu dapat mengambil pelajaran darinya. Temuan ini berasal dari studi tahun 2016 oleh Cornell dan kawan-kawan. Tetapi penting untuk melanjutkan langkah berikutnya. Periksalah apakah yang dilakukan sudah benar, kemudian fokus pada apa yang salah. Jadi salah itu tidak kenapa-napa, jadi kamu harus belajar untuk salah. Terus kemudian yang keenam, campurkan beberapa topik materi. Mencampurkan beberapa topik materi diketahui dapat membantu siswa untuk belajar lebih baik. Para peneliti menyebutkan bahwa interleaving, sebuah proses di mana siswa mencampur atau menyisipkan beberapa mata pelajaran atau topik saat mereka belajar untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Misalnya, ketika sedang belajar tentang volume berbagai bentuk dalam matematika, siswa bisa melakukan banyak masalah pada volume irisan. Kemudian bisa juga menjawab lebih banyak pertanyaan atau dapat menghitung volume kerucut diikuti dengan irisan. Jadi campur beberapa topik materi untuk kalian belajar supaya kalian lebih paham. Terus kemudian yang ketujuh, gunakan gambar. Jadi berbagai penelitian menunjukkan bahwa menggunakan gambar dalam memahami materi pelajaran dapat meningkatkan daya ingat tentang materi tersebut. Biasanya materi disajikan dalam bentuk diagram. Tak hanya diagram, bahkan gambar konyol mungkin bisa membantu kalian untuk belajar. Terus yang nomor 8, carilah sebuah contoh. Mengambil sebuah contoh untuk memahami suatu pelajaran dapat menjadi cara belajar efektif. Pasalnya, seseorang akan lebih mengingat dan memahami sebuah konsep melalui contoh yang ada. Penelitian menyarankan untuk mengambil setidaknya 2 contoh. Kemudian nomor 9, gali lebih dalam. Sulit untuk mengingat sesuatu yang tidak dengan menggalinya lebih dalam.
Contohnya, tanyakan mengapa segala sesuatunya berjalan dengan cara tertentu, bagaimana mereka muncul, mengapa mereka penting. Psikolog menyebutnya elaborasi. Menggali lebih dalam tentang sebuah topik diketahui dapat menjadi cara terbaik untuk memahami sebuah materi pelajaran. Elaborasi dapat membantu menggabungkan informasi baru dengan hal lain yang diketahui. Nomor 10 yang terakhir yaitu buat rencana dan patuhi itu. Banyak siswa tahu bahwa mereka harus meluangkan waktu belajar, mengisi kuis sendiri dan melatih keterampilan bagus lainnya. Namun banyak yang tidak benar-benar melakukan hal itu. Seringkali mereka gagal dalam membuat perencanaan tersebut. Padahal para peneliti mengungkapkan bahwa membuat perencanaan belajar merupakan cara belajar yang efektif. Tentukan waktu yang tepat di mana akan mengerjakan tugas sekolah dan belajar. Kemudian cobalah untuk tetap menjaga rutinitas tersebut. Nah, begitulah cara 10 belajar yang efektif menurut para peneliti. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi dalam sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.